Beberapa waktu yang lalu saya diundang di sebuah kampus untuk menjadi seorang pembicara di hadapan banyak sekali mahasiswa. Dan di hadapan mahasiswa-mahasiswa itu saya mengajukan pertanyaan yang sangat sederhana. Tolong ajukan tangan siapa di antara kalian yang merasa bahwa hidup kalian itu berbahagia. Dan kebanyakan di antara mereka menjawab berbahagia. Mereka mengacungkan tangannya, sebagian bahkan dengan sangat tinggi. Tetapi kemudian saya langsung sangkal bahwa kalian semua tidak berbahagia. Kalian justru menghadapi sebuah dilema di mana kalian tidak tahu apa itu kebahagiaan. Makanya ketika kalian tidak bahagia tetapi kalian ditanya tentang kebahagiaan, kalian mengaku bahwa diri kalian itu berbahagia. Saya langsung mengajukan argumentasinya bahwa apakah yang saya akan ceritakan berikut ini pernah kalian alami? Dulu saya bertemu dengan seorang anak kecil. Anak kecil itu sebenarnya sangat bahagia, sangat antusias, penuh imajinasi, penuh idealisme, penuh gagasan, penuh cerita dan narasi. Tetapi masalahnya adalah dia bertemu dan dibesarkan dengan orang tua yang salah. Waktu kecil, di usia 3-5 tahun, dia mengajukan pertanyaan sampai 300 kali dalam satu hari. Dan itu kebanyakan diajukan kepada orang tuanya. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang tuanya? Satu, tidak merespon. Dua, merespon dengan sesuatu yang buruk. Anak nanya ini, kenapa matahari bersinar? Kenapa ada gunung warnanya biru, sedangkan kalau dari dekat ternyata menjadi warna hijau? Kenapa genting rumah terbuat dari bahan-bahan yang justru berat, dan lain sebagainya. Tapi kebanyakan orang tua kita itu malas untuk menjawab itu, bahkan kadang-kadang marah ketika mendapatkan banyak pertanyaan seperti itu. Saya ngecek di Google, itu banyak sekali orang tua di Indonesia yang bertanya bagaimana menghadapi anak yang terlalu banyak bertanya. Bahkan ada di antara mereka itu yang ternyata ngerespon anak yang terlalu banyak bertanya itu sebagai anak yang hiperaktif dan kemudian diruqyah. Nah, saya ingin menjelaskan kepada Baraya bahwa proses berpikir itu dimulai dari proses tanya jawab di dalam benak kita. Proses ada informasi-informasi yang dicoba untuk dikoneksikan dalam benak kita. Nah, kalau misalkan proses tanya jawab dalam benak itu terhenti, di mana untuk bertanya saja ternyata tidak direspon dengan baik, akhirnya kebanyakan anak Indonesia malu untuk berpikir dan tidak mau untuk bertanya. Ketika dia masuk SD, dia blah-bloh, bingung ketika setiap guru mengajukan sebuah pertanyaan, adakah di sini yang mau ditanyakan? Maka anak-anak di Indonesia kebanyakan bungkam. Bukan gara-gara mereka tidak punya pertanyaan, bukan gara-gara mereka tidak ingin bertanya, tetapi justru mereka itu trauma bahwa setiap pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan kepada orang tuanya, kepada orang-orang di sekitarnya, itu biasanya tidak direspon atau direspon dengan nada negatif. Dan karena itulah maka anak-anak kita jangankan untuk berprestasi, jangankan untuk berbicara, jangankan untuk speak up dan mendemonstrasikan gagasan dan keinginannya. Kebanyakan di antara mereka pasif. Nah, inilah bayangkan anak-anak di Indonesia itu banyak yang cerdas, banyak yang jenius, tapi sejak awal dia terhenti. Lalu saya berkata kepada mahasiswa-mahasiswa yang tadi itu, apakah kalian pernah mengalami hal yang semacam ini? Kebanyakan merasakan, ya, mengalami hal yang seperti itu. Dan kemudian itu soal kecerdasan, itu soal kepintaran, itu soal nalar kritis. Selanjutnya, yang dibungkam, yang dihancurkan di Indonesia itu apa? Imajinasi. Anak-anak itu penuh sekali otaknya itu dengan berbagai warna, berbagai rasa, berbagai imajinasi, bahkan fantasi mereka dengan realitas mereka itu terhubung, tercampur satu sama lain, sehingga kadang-kadang di antara mereka tuh tidak tahu mana fakta, mana imajinasi. Jadi mereka sering menggambarkan ada harimau yang berukuran kecil, ada Ultraman benar-benar nyata. Mereka tidak bisa memilah mana fantasi dengan mana fakta. Saking besarnya imajinasi mereka. Dan itu sebenarnya adalah sesuatu yang positif. Itu adalah karakteristik otak yang sedang tumbuh kembang menuju otak yang masa depan akan menjadi sangat cerdas, akan menjadi sangat jenius. Tetapi potensi itu pun kebanyakan orang tua kita, kebanyakan guru-guru kita itu membantainya. Waktu kita kecil, kita senang sama main bola, kemudian kita mengidolakan atlet bola, kemudian memajang posternya. Nah, si anak yang tadi saya temukan itu, si anaknya itu punya buku tulis. Buku tulis itu secara sengaja dia pilih.
Lionel Messi, timnas Argentina, karena dia mengidolakan tokoh-tokoh itu. Disimpan menjadi sampul bukunya, itu adalah kesenangannya. Tetapi hari pertama dia sekolah, gurunya langsung menegur, kamu bukunya tidak rapih, tolong disampul dengan sampul warna coklat yang tulisannya Pancasila, begini dan begitu. Inilah kehancuran imajinasi anak kita itu dari kecil tuh udah dibunuh. Yang warna-warni, yang begitu mencolok, yang begitu menghidupkan fantasi, itu harus ditutup dengan warna coklat. Sudah selesai sampai di situ? Belum. Penghancuran imajinasi anak-anak kita itu belum selesai sampai di situ. Ketika si anak curi-curi pikiran, si anak curi-curi waktu, menggambar apa yang dia senangi itu, di buku tulisnya ditegur juga. Dengan alasan kamu harus menulis. Kamu harus menuliskan apa yang ibu diktekan. Kamu harus menulis di buku tulis. Nanti kalau mau menggambar, silahkan menggambar 1 jam pelajaran dalam 1 minggu. Itu waktu SD itu kan begitu. Akhirnya apa? Si anak itu tuh udah menalar kritisnya dibantai, udah pikiran liarnya dibungkam, kemudian dia punya fantasi, dia punya imajinasi, itu dihentikan. Lalu akhirnya apa? Bengong. Dia punya apa lagi? Oke, dia punya potensi, dia punya bakat, dia punya minat, dia punya keinginan. Si anak kecil itu bakat minatnya apa? Bakat minatnya itu adalah main bola. Ketika kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD, dia rajin sekali main bola, dia langsung mencetak begitu banyak gol untuk timnya. Baik itu tim yang dibentuk secara seadanya maupun dalam perlombaan-perlombaan. Tetapi pada akhirnya itu ketahuan sama orang tuanya, ketahuan sama guru-gurunya. Satu waktu orang tuanya ditelepon sama gurunya. Ini anak tuh sebenarnya kurang ya pas pelajaran ini dan pelajaran itu. Kayaknya sih ini terlalu banyak main. Dan akhirnya apa? Si anak itu yang awalnya konsisten berlatih main bola, main futsal bersama teman-temannya, dihentikan juga. Kamu kenapa gini terus? Nilai kamu jadi jelek. Jadi pelajaran olahraga, pelajaran bersosialisasi, pelajaran main bola, di mana dia mengasah bakat minat dan potensinya, itu dipagari juga. Mulai sekarang ibu masukin kamu ke les-lesan. Les ini, les ini, les ini, biar nilainya nanti tinggi-tinggi. Akhirnya dia tidak bisa lagi mengembangkan bakat minat dan potensinya. Sekarang Baraya, bayangkan Baraya hidup cuma 1 kali, dan Baraya hidup seperti anak itu. Baraya cerdas, pikiran Baraya hebat, lalu dihentikan, tidak boleh bertanya. Baraya punya imajinasi, Baraya punya fantasi, lalu dihentikan, semuanya harus dicatat. Baraya punya keinginan untuk jadi atlet besar di masa depan, Baraya punya potensi di situ, itu juga dihentikan. Itulah nasib dari sebagian besar anak-anak di Indonesia. Ketika si anak yang tadi saya ceritakan itu pindah dari SD ke SMP, dia menemukan sesuatu yang lebih aneh lagi. Dia itu adalah orang yang rajin. Dia itu adalah orang yang jujur. Satu kali datang bimbel ke SMP-nya. Si bimbel itu menawarkan, kalau ikut bimbel pelajaran di kami, nanti nilai ulangan itu bakal bagus-bagus. Silahkan tes nanti. Ternyata si bimbel itu udah kong kali kong dengan wali kelas. Jadi pas mau ngadain ulangan, yang bikin soal ulangannya itu adalah bimbel itu. Kemudian untuk anak-anak yang ikut gabung ke dalam bimbel itu tuh udah dikasih bocoran. Sehingga apa? Pas ulangan dibagikan, hanya anak-anak yang bimbel itulah yang nilainya bagus. Si anak saya yang saya ceritakan tadi itu, dia tidak ikut bimbel, tapi dia melihat adanya kecurangan itu, adanya bocoran soal di situ. Jadi dia lapor kepada wali kelasnya, Bu, soalnya bocor. Ini dibocorinnya sama ibu bimbel begini dan begitu. Satu hal yang luar biasa yang terjadi di Indonesia dan menjadi fenomena busuk di Indonesia, itu adalah kalau ada anak yang jujur, dia yang dibully. Dia yang dipersekusi. Dia ketika melaporkan kepada wali kelas, sama wali kelasnya bukan hanya diabaikan, tapi malah kamu harus tutup mulut, nggak boleh ngomong sembarangan kayak gini, kayak gitu ya. Ini demi kebaikan bersama. Begitu kata wali kelas. Dan ketika si anak itu ketahuan membocorkan oleh teman-temannya, 2 bulan dia tidak ditemanin. 2 bulan dia diancam, 2 bulan dia dimarahin. Teman-teman dekatnya menjauh. Kamu teh cepu. Kamu kenapa sih harus ngebocorin yang seperti ini? Nggak kebersamaan banget. Jadi yang tidak jujur, yang tidak punya integritas,
Itulah yang benar di Indonesia. Sedangkan yang jujur, Baraya pernah nggak ngalamin seperti anak yang saya ceritakan tadi itu. Ketika dia jujur, dia malah diabaikan, dia malah dipersekusi oleh teman-temannya. Tidak lagi ditemanin sampai beberapa bulan ke depan. Akhirnya dia sadar bahwa hal yang benar yang terjadi di Indonesia seharusnya adalah kemunafikan. Sebab kalau ada orang jujur, maka dia pasti akan dikucilkan oleh masyarakat. Begitu, dia mengalami hal yang seperti itu, oke lah. Tapi dia juga nggak ngerti kenapa harus nyontek juga, kenapa harus seperti itu juga. Dia lanjutkan. Setiap dia mengerjakan PR, dia datang ke kelas, teman-temannya langsung semuanya nyontek. Oke, tidak apa-apa. Tapi pas ulangan, pas dapat nilai di rapot, dia melihat teman-teman yang selama ini nyontek pada dirinya dapat nilai yang lebih besar. Kenapa? Karena bukan hanya nyontek pada dirinya, tapi nyontek sama yang lain juga. Sedangkan dirinya yang kerja keras sendirian dapat nilai justru yang jelek. Pas ulangan, dia tidak mau membagikan, tapi tetap ada orang yang maksa nyontek. Dan guru-guru di depan sana pura-pura tidak melihat. Nyontek-nyontekan terjadi di mana-mana. Akhirnya apa? Anak-anak yang jujur, anak-anak yang pintar dapat nilai yang minimum, sedangkan anak-anak yang munafik, yang dibesarkan dengan kemunafikan, itu akhirnya dapat nilai yang besar-besar. Dia belajar dari situ. Dia hidup sekali-kalinya, tetapi dia mengalami penghidupan yang seperti itu. Ketika dia masuk ke SMA, dia sudah putus harapan, dia sudah putus asa, dia sudah tidak punya apa-apa. Bakatnya sudah mati, harapannya sudah mati, fantasinya sudah mati, nalar kritisnya sudah mati. Semua potensi yang akan mengarahkan dia ke masa depan yang cerah, itu juga sudah dimatikan. Bukan oleh siapapun, tapi oleh orang yang mengaku mencintainya. Ketika si anak itu SMA, dia menemukan disuruh sama gurunya untuk mengerjakan sebuah makalah, bikin makalah kelompok. Yang luar biasanya apa? Di kelompok itu semuanya memutuskan untuk copy paste dari internet. Dia bilang, kita harus bikin sendiri. Enggak, karena ini di internet sudah ada. Namanya aja ganti. Ininya aja ganti. Udah jadi nama kelompok kita. Dia coba untuk bikin sendiri. Dan akhirnya apa? Ketika dikumpulkan kepada guru, si guru bilang, yang penting mengumpulkan. Mau jelek, mau enggak, Bapak terima. Mau kopas, mau enggak, itu urusan nanti. Yang penting dikumpulkan. Dan pas presentasi, teman-temannya semuanya baca. Baca. Tidak ada proses berpikir sama sekali. Ngetiknya tinggal copas. Pas presentasinya tinggal baca. Di mana itu nalarnya diasah tuh di mana? Gak ada. Dan anak tadi itu berupaya sebisa mungkin presentasi tanpa teks, bikin makalah juga ngetik sendiri, tetapi nilainya lebih jelek daripada teman-teman yang lain. Dan teman-teman kelompoknya akhirnya mengolok-olok dia. Gara-gara kamu, presentasi kita jadi jelek, gara-gara kamu, nilai makalah kita juga jadi tidak bagus. Padahal tinggal copy paste aja dari situ, kenapa sih nggak mau? Begitu. Akhirnya apa? Coba Baraya bayangkan, kalau Baraya hidup di Indonesia dan mengalami apa yang dialami oleh anak yang saya ceritakan tadi itu, potensinya padahal besar, habis. Kecerdasannya besar, tapi dirusak. Idealismenya habis. Kejujurannya habis. Potensinya juga habis. Semuanya dihabisi. Semua hal yang bisa mengantarkan seseorang menuju kesuksesan, lagi-lagi saya tegaskan, dihabisi di lembaga pendidikan kita, di tempat kekeluargaan kita, di tempat lingkungan pertemanan kita. Semuanya menghabisi itu. Dan akhirnya ketika dia sudah SMA, kemudian memilih untuk kuliah, dia milih jurusan apa? Sesederhana nyari tempat kuliah yang paling bisa memberinya pekerjaan. Kuliah itu untuk ngasah otak, kuliah itu untuk meningkatkan kualitas diri. Tetapi siapa yang berpikir seperti itu di Indonesia? Di Indonesia tuh kuliah ya untuk kerja, untuk ngebabu sama korporat. Di Indonesia kita sekolah begitu lamanya itu hanya agar apa? Hanya agar ijazah kita itu bisa diasongkan, agar waktu kita ditentukan sama pihak lain, penghasilan kita ditentukan sama pihak lain, jadwal kerja kita ditentukan sama pihak lain, kita kerja dengan siapa juga ditentukan sama pihak lain. Kita jadi budak. Karena apa? Karena otak kita sebelumnya udah dikosongkan.
Fantasi, keinginan, harapan, cita-cita, gagasan, idealisme dikosongkan semuanya, udah ngeblank, udah nggak bisa apa-apa, barulah dicekokkan bahwa kita adalah budak bagi orang lain, ditentukan sama pihak lain. Kerja kita sama siapa ditentukan sama pihak lain. Kita mau dapat pensiun ditentukan sama pihak lain. Kita jam kerjanya berapa ditentukan sama pihak lain. Dan sebagian besar orang-orang di Indonesia itu seperti itu. Jadi semua bakat minat potensinya dihabisi dulu, setelah itu dimasukin, dia diperbudak, dia dipaksa untuk menjadi budak. Sekarang saya nanya sama teman-teman mahasiswa saya yang tadi itu. Kalian masih ngaku bahagia sekarang? Kalian gak bahagia? Orang Indonesia itu gak bahagia. Mereka ngaku bahagia itu karena mereka gak tahu kebahagiaan itu apa. Mereka tuh nggak pernah merasakan bahwa kompetensi mereka diakui itu nggak pernah. Mereka nggak pernah ngerasain kejujuran mereka itu diakui itu nggak pernah. Mereka nggak pernah ngerasain idealisme mereka tuh diakui itu nggak pernah. Mereka nggak pernah ngerasa bahwa mereka tuh punya fantasi, punya cita-cita, punya keinginan, dan itu tuh bisa menjadi sangat baik kalau itu diterapkan, tapi itu tidak pernah terlaksana. Kita tuh nggak pernah merasakan bagaimana kemenangan, kita nggak pernah ngerasain bagaimana prestasi. Kita tuh habis di situ. Nah, sekarang ngaku-ngaku jadi orang bahagia. Ya syukurlah kalau, Pak, saya ternyata tidak seperti itu. Ya syukurlah kalau seperti itu. Tapi saya tanya kepada Baraya, apakah Baraya pernah mengalami hal yang seperti itu? Saya katakan itu bukan pengalaman 1-2 orang. Itu adalah fenomena yang ada di Indonesia. Jadi kalau misalkan Baraya mau sukses, mau maju, kita harus berontak, kita harus melawan pada semua sistem yang ada. Dan pada akhirnya kadang-kadang kita bakal merasakan kesendirian, kesepian, tidak punya teman. Ketika kita misalkan sudah dewasa, untuk mencapai idealisme, untuk mempertahankan wawasan, untuk mempertahankan pemikiran, itu sangat sulit. Tetapi, ya itulah, mungkin hidup cuman sekali. Dan kalau kita bisa mempertahankan idealisme kita, kehidupan berikutnya yang bukan sebuah kehidupan, itu mungkin akan menjadi jauh lebih baik. Apakah Baraya pernah melihat atau mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Baraya ikut perlombaan tertentu yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan sekolah atau ada di bidang yang tidak diajarkan di sekolah, tetapi kemudian setelah Baraya menang, kemenangan itu diklaim oleh sekolah dan pialanya diambil untuk disimpan di sekolah. Apakah ada di antara Baraya yang seperti itu? Ini sesungguhnya bukan masalah sepele. Penyimpanan piala itu tentu saja adalah hal yang sepele, tetapi di baliknya ada monster besar yang menggerogoti alam pikiran dunia pendidikan di Indonesia. Sekolah muncul di seluruh dunia, di belahan-belahan dunia yang paling kuno. Tetapi kata sekolah itu adalah kata yang diambil dari bahasa Yunani. Yang uniknya, arti dari kata sekolah itu adalah waktu luang. Artinya 500 tahun sebelum Masehi, orang-orang Yunani itu sudah menggelar sekolah di bawah pimpinan seorang atau beberapa guru. Tetapi mereka semua menamai itu sebagai waktu luang. Artinya mereka hanya datang ke sekolah kalau mereka merasa luang dan ada sesuatu yang harus mereka pelajari. Entah itu filsafat, entah itu pengetahuan tertentu atau keterampilan tertentu. Maka dari situ prinsip dari sekolah itu adalah bahwa itu waktu luang, bahwa yang dipelajari itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan pada waktu itu oleh siswanya. Begitu. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu, semakin banyak guru-guru di Yunani itu yang menjadi cerdik-cendekia dan dikenal oleh masyarakat lebih luas lagi. Di antaranya adalah Sokrates, sehingga banyak sekali ibu-ibu pada waktu itu yang menitipkan anaknya kepada Sokrates, minta diajari sesuatu agar menjadi secerdas dan sebijak Sokrates. Disitulah kemudian Sokrates protes keras terhadap sekolah. Sekolah itu tidak boleh seperti itu. Itu mengkhianati gagasan awal sekolah. Sokrates mengatakan bahwa kalau semua orang belajar filsafat, lalu siapa yang harus bertani? Kalau seseorang harus belajar bertani, siapa yang harus menjadi tentara? Maka dari itu tidak boleh ada satu lembaga tertentu yang mengajarkan ajaran tertentu kepada masyarakat. Kenapa? Dikhawatirkan masyarakat akan terkotak-kotak dan mereka kehilangan bakat dan minat mereka sendiri, sehingga masyarakat akan rusak karena setiap orang ternyata mengerjakan apa yang tidak disukainya. Tetapi apa boleh buat, pada waktu itu masyarakat sudah terlena pada gambaran-gambaran masa depan bahwa anaknya kelak akan menjadi orang bijak, akan menjadi orang pandai, sama seperti Sokrates yang kemudian melahirkan Plato dan kemudian menelurkan Aristoteles dan sebagainya. Maka semakin lama sekolah itu menjadi semakin lembaga, menjadi semakin formal dan dengan peraturan-peraturan yang lebih ketat. Pertanyaan Sokrates tadi itu terkait dengan kalau setiap orang belajar filsafat maka siapa yang bertani dan seterusnya, itu sesungguhnya adalah sebuah pertanyaan retoris
yang nggak usah dijawab, tetapi maksudnya adalah kalau kita seperti itu maka kita akan dihancurkan. Tetapi kemudian masyarakat yang datang belakangan itu menjawab pertanyaan Socrates itu dengan sebuah jawaban yang lebih simpel, tetapi pada prakteknya menjadi lebih menjelimet, yaitu ya udah, kalau sekarang siswa harus belajar filsafat siapa yang bertani, atau kalau diajarin bertani siapa yang menjadi tentara, maka setiap siswa harus belajar semua hal sekaligus. Seperti itu. Gurunya memiliki spesialisasi tertentu, tetapi siswanya harus menguasai semua bidang pelajaran. Maka mari kita membuat daftarnya tentang apa saja yang terbalik dari praktek sekolah dengan ide dasarnya. Yang pertama adalah bahwa pada dasarnya sekolah itu adalah waktu luang. Sekarang sekolah itu adalah waktu pasti, waktu wajib. Kemudian yang kedua, pada waktu itu apa yang dipelajari itu adalah apa yang sesuai dengan yang dibutuhkan pada waktu itu atau pada waktu berikutnya. Sedangkan yang sekarang adalah sekolah, kita tidak pernah tahu kalau kita belajar trigonometri itu nanti pas kita jadi kasir Indomaret itu faedahnya buat apa, kan kita nggak pernah tahu itu. Ketika kita misalkan mengetahui bahwa Perang Padri itu terjadi pada tahun 1800 sekian dan sebagainya, kita juga tidak pernah tahu itu faedahnya apa kalau seandainya kita menjadi seorang manajer. Atau bahkan ketika kita menjadi sapu jalanan pun kita nggak tahu apa yang dimaksud dengan autotomi, dan seandainya pun tahu itu kan nggak ada faedahnya. Nah, jadi dalam konteks ini pun ini sudah menjadi terbalik. Ya, tapi nggak apa-apa lah, kita ikutin aja dulu sampai sejauh mana kebaliknya gitu ya. Gini, kenapa segala sesuatu itu sekarang sudah menjadi formal? Misalkan jam belajarnya formal harus jam sekian ditetapkan, SPP-nya ditetapkan sekian dan sebagainya. Ya karena masyarakat modern itu adalah masyarakat yang sangat membutuhkan kepastian, sangat membutuhkan takaran dan ukuran, sehingga bisa dievaluasi dan bisa diubah. Karena apa? Karena masyarakat modern itu adalah masyarakat massal, masyarakat masif, sehingga segala sesuatu itu harus ada generalisasinya, begitu. Nah, termasuk dalam hal ini adalah guru. Guru itu sekarang menjadi profesi, menjadi formal, dikasih gaji sekian, harus bekerja sekian, dan harus mengampu mata pelajaran tertentu yang sekian-sekian dan seterusnya. Kalau kita mau menengok ke masa lampau, ini juga sebenarnya mengkhianati ide dan gagasan dari guru yang awal itu. Jadi masyarakat kuno itu menganggap bahwa guru itu adalah hierarki teratas dalam stratifikasi kuno. Jadi bahkan ketika raja ketemu sama guru, dianya yang harus sungkeman sama guru itu. Begitu. Kalau Baraya misalkan lihat sejarah di Indonesia, ada pertempuran antara Ken Arok ngelawan Kertajaya, Raja Kadiri. Tentara Kertajaya itu banyak yang nggak mau berperang, banyak yang takut, dan ketika berperang melawan Ken Arok pun banyak di antara mereka yang drop mentalnya karena mengetahui bahwa Kertajaya itu kurang ajar kepada gurunya dan nendangin kepada gurunya, sehingga masyarakat tahu bahwa Kertajaya memang layak untuk kalah, bahkan kalah oleh Ken Arok yang pada waktu itu hanya sekedar seorang akuwu. Dan di masa lampau kita akan menemukan bahwa guru itu memang seperti itu. Jadi guru itu bukan profesi, guru itu adalah sebuah status, dan guru itu tidak diangkat berdasarkan sertifikasi tertentu. Bukan hanya gara-gara seorang itu masuk ke dalam jurusan keguruan lalu kuliah sekian lama kemudian mendapatkan akta 4 kemudian mengajar, ya tidak seperti itu. Guru di masa lampau itu tidak diangkat dengan cara seperti itu, tetapi diangkat oleh masyarakat secara konsensus. Dalam artian guru itu keberadaannya sangat dibutuhkan sedemikian sehingga ketika dia tidak ada, maka masyarakat akan gonjang-ganjing. Ketika dia tidak menyampaikan petuah-petuahnya, maka negara dalam kondisi yang sangat tidak stabil. Jadi guru itu adalah puncak dari hierarki karena dia sangat dibutuhkan oleh masyarakat dengan atau tanpa sesuatu yang melekat padanya dalam bentuk formal. Nah, sekarang kan guru tidak seperti itu, tetapi wajar, gak apa-apa, gak jadi masalah guru menjadi profesi. Kenapa? Karena seperti yang saya katakan tadi, bahwa di dunia modern, segala sesuatu itu butuh satu hal yang pasti, butuh sesuatu yang terukur dan tertakar. Seperti itu, maka guru juga harus ditakar. Yang jadi masalahnya itu adalah bahwa seluruh takaran tentang guru itu terkait dengan pengajaran, pendidikan, kan begitu. Jadi maksudnya begini, apa tugas guru? Membuat murid masuk dalam fase dari dia tidak bisa menjadi bisa, dari tidak mampu menjadi mampu, dari tidak baik menjadi baik, dari tidak paham menjadi paham. Jadi si guru itu mengantarkan siswanya bertransformasi menjadi seperti itu. Itu adalah kompetensi guru yang utama. Guru menjadi profesi karena dia harus melakukan hal yang seperti itu. Kan logikanya seperti itu, dan sampai sejauh itu benar. Yang jadi masalah adalah kalau guru gagal untuk mengajar, kenapa siswa yang dimarahin? Kalau guru gagal untuk bisa menyampaikan materi yang baik, kenapa siswa yang dianggap bodoh?
dan bahkan siswa yang tidak naik kelas. Kan si anak itu begini ya Baraya ya, ini aturan berpikirnya tuh gini, si anak itu bayar SPP ke sekolah. Kenapa? Si anak itu gak bisa tentang sesuatu, dia harus diajarkan sesuatu sehingga dia bisa. Dia bayar ke si gurunya, oke, si guru menerimanya. Kemudian setelah itu si guru ngajarnya nggak bener, misalkan dalam tanda kutip ya, atau ngajarnya gimana gitu, ngajarnya itu gagal untuk membuat siswa menjadi bisa. Kok malah siswanya yang dimarahin? Kan gurunya yang dibayar. Jadi maksudnya kita masuk logika bengkel lah ya, kalau misalkan lebih mudahnya. Baraya datang ke bengkel, mengeluhkan, motor saya ini gak bisa jalan. Saya kasih 1 juta, gimana caranya agar motor ini menjadi jalan? Seperti itu kan. Nah, ketika si tukang bengkel itu dalam waktu tertentu gagal untuk memenuhi targetnya, waduh ini gak bisa, begini. Sayanya yang komplain, Barayanya yang komplain, woi ini kenapa saya kan udah bayar, kenapa ini gagal? Jadi yang dimarahin itu adalah si emang bengkelnya, karena dia gagal untuk membuat motor ini hidup kembali. Seperti itu. Nah, dalam logika sekolah di Indonesia atau sekolah pada umumnya, itu yang dimarahin itu adalah motornya. Ini motornya yang nggak bener, ini motornya nggak becus, didegung-degung terus motornya nggak naik kelas aja. Biarkan dia di sini lebih lama lagi, tapi SPP-nya harus terus bayar. Kan seperti itu. Paham kan logikanya itu begitu? Jadi silakan Baraya pikirkan kembali logika mana yang lebih benar gitu, yang lebih bisa dipertanggungjawabkan. Kita lanjut lagi, misalkan oke lah ceritanya si guru itu memang nggak usah kita protes, pokoknya dia sudah berusaha sekuat tenaga walaupun gagal untuk membuat siswa itu menjadi pintar, menjadi baik, menjadi hebat dan seterusnya. Apakah itu bermasalah? Ya iya jelas itu bermasalah Baraya. Kita lanjutkan lagi permainan logikanya lagi ya. Misalkan seperti ini, ada sekolah yang membuat siswa itu dari tidak bisa menjadi bisa dan seterusnya. Benarkah seperti itu? Ternyata salah. Kan gambaran kita tentang sekolah itu adalah bahwa ada siswa yang nggak bisa apa-apa, kemudian masuk ke sekolah, kemudian setelah keluar dari sekolah itu dia bisa jadi apa-apa, begitu kan? Pada hakikatnya adalah tidak pernah seperti itu. Yang terjadi adalah ketika mau masuk sekolah, siswa dites dulu, diseleksi dulu. Yang pinter-pinter bisa masuk, yang enggak pinter tertahan, nggak boleh masuk ke sekolah ini. Jadi banyak sekolah-sekolah unggulan, khususnya sekolah unggulan ya. Sekolah unggulan itu kalau ada siswa mau masuk ke situ nggak boleh. Yang SD misalkan kalau sebelumnya belum TK atau belum baca tulis, belum apa, nggak boleh masuk ke sini karena sekolah ini sekolah unggulan, hanya orang-orang pinter yang bisa masuk ke sini. Dan ketika lulus dari sekolah itu emang pinter-pinter, ya iyalah pinter-pinter itu bukan sekolahnya yang mengajarkan dari tidak bisa menjadi bisa, tapi sejak awal siswanya emang udah pinter diseleksi. Maka wajar ketika lulus dari sekolah ini siswanya pada pinter-pinter dan kemudian sekolah itu mengklaim bahwa lihat lulusan kami pinter-pinter. Jadi di sini akal bulusnya itu, di sini kejahatannya, di sini itu monsternya itu di sini. Jadi sekolah itu gak melakukan apapun, dia hanya menyeleksi. Kemudian dia masukkan ke dalam situ, ketika orang itu sukses, orang itu diklaim bahwa itu berasal dari sekolah kami. Dan di situ kita menemukan sesuatu yang lebih buruk lagi, yaitu bahwa sekolah itu naikin harga SPP setinggi-tingginya. Karena ke sekolah kami kan sekolah unggulan, jadi SPP-nya wajar tinggi. Kenapa sekolahnya sekolah unggulan? Karena lulusannya pinter-pinter semuanya. Nah, jadi siswa di sana itu dimanfaatkan, bukan diubah menjadi lebih baik, lebih pintar, lebih hebat, tetapi kepintarannya itu dieksploitasi oleh sekolah untuk mendapatkan uang yang lebih besar karena mendapatkan citra positif dari masyarakat. Buruknya adalah ketika ada anak yang gagal belajar, misalkan nakal, tawuran, ngegebukin orang dan sebagainya, sekolah lepas tanggung jawab. Dia katakan, ya udah anak kayak gini keluarin aja dari sekolah. Dikeluarin. Jadi sekolah itu faedahnya buat apa? Yang udah pinter tetap menjadi pinter, yang pinter itu kemudian diklaim, sedangkan yang bodoh itu atau yang jahat dan nakal itu malah dikeluarin. Kan justru yang nakal-nakal itu harus dibina sedemikian rupa sehingga menjadi orang yang berprestasi. Ini mah orang yang berprestasi diterima, kemudian diklaim, orang yang jelek ditolak, atau kalau jeleknya di sekolah lepas tanggung jawab dikeluarin. Kan jadi ini sekolah faedahnya buat apa kalau kondisinya seperti ini? Makanya saya katakan di episode ini kita harus bisa memilah sekolah mana yang benar-benar bisa mendidik kita dan sekolah yang benar-benar memanfaatkan kita. Banyak sekolah-sekolah yang berlabel unggulan itu adalah sekolah-sekolah yang tipe memanfaatkan. Dan itu pun masih belum akhir dari hari kebalikan kita, Baraya. Sekolah itu memang sudah menarik SPP dari kita, kemudian mengeksploitasi prestasi kita, kemudian lepas tanggung jawab dari apa yang menjadi kegagalan kita. Tapi itu masih belum puncaknya. Puncaknya itu adalah bahwa sekolah itu ternyata masih mampu dan berhak untuk menentukan dan membatasi masa depan kita.
Loh kok bisa seperti itu? Ya karena sekolah itu memberikan kepada kita nilai. Jadi segini Baraya saya jelasin ya. Memberi nilai itu hak setiap orang. Bahkan karena itu sekolah pun berhak untuk memberi siswa nilai tertentu. Itu haknya. Tetapi yang tidak berhak itu adalah bahwa nilai itu kemudian menjadi acuan, patokan untuk menentukan masa depan si anak itu. Kan begitu. Jadi nilai si anak ini dikasih nilai segini, jebret. Itu kan menentukan dia kuliahnya di mana. Kalau kerja dilihat, saya ngelamar kerja dilihat nilainya. Iya kan? Dia mau lanjut ke sekolah ini dilihat nilainya. Kan seperti itu. Sama kasus kayak kemarin ada siswa, dia sudah punya 700 piala. Yang pialanya itu wah banyak diklaim, banyak apa dan seterusnya. Setelah itu si siswa itu karena nilainya kurang di bidang akademis, ya dia gak bisa diterima di sekolah manapun karena sekolah itu harus mendapatkan nilai yang sekian baru bisa masuk gitu. Sama seperti tadi itu. Jadi sekolah-sekolah itu nggak mau ribet, nggak mau susah, nggak mau mengubah yang tidak bisa menjadi bisa, maunya mengubah yang sangat bisa menjadi sangat bisa agar di tengah-tengah jalan dia bisa mengklaimnya. Nah, siapa yang menilainya dia jelek itu? Guru-guru sebelumnya. Jadi si guru itu menentukan masa depan anak. Baraya, saya yakin di antara Baraya banyak yang kenal dengan butterfly effect. Hal-hal kecil yang berdampak sangat besar. Kemudian kita menghubungkan dengan Hitler, kita menghubungkan dengan Perang Dunia II dan sebagainya. Pada prinsipnya butterfly effect itu terjadi di setiap diri kita, di setiap kampung, di setiap hal-hal terkecil. Kita itu selalu melakukan butterfly effect. Hal kecil yang kita putuskan atau hal kecil yang kita alami saat ini itu akan berdampak sangat besar terhadap masa depan. Misalkan begini, saya kuliah di jurusan keguruan. Kalau saya kuliah di jurusan keguruan, maka ternyata saya menjadi guru. Dan ketika saya menjadi guru, saya menikah dengan murid saya. Dan ketika saya menikah dengan murid saya punya anak ini. Dan istri saya ternyata memberikan saya dorongan untuk menjadi seorang YouTuber. Dan dari situ saya akhirnya menjadi lebih terkenal, menjadi pejabat, bla bla bla, dan seterusnya misalkan seperti itu. Artinya masa depan yang sangat gilang gemilang di masa depan itu misalkan, itu terkait gara-gara saya masuk jurusan keguruan. Saya menikah dengan siapa, saya punya anak siapa, dan sebagainya itu gara-gara saya masuk ke bidang keguruan itu. Artinya sekolah bisa mengintervensi masa depan saya ketika saya mendapatkan nilai sekian-sekian, kemudian saya masuk jurusan anu dan seterusnya dan seterusnya. Gila nggak menurut Baraya? Baraya bayar sekolah itu, Baraya kemudian dieksploitasi oleh sekolah itu, nama Baraya diklaim, dan sekolah itu tidak bertanggung jawab terhadap Baraya, tetapi sekolah itu membatasi masa depan Baraya. Ya silahkan mulai dari sekarang kalau Baraya punya anak, masukin ke sekolah, pilih-pilih. Kalau ada sekolah yang bilang, masuk SD misalkan, di sekolah ini syaratnya harus bisa baca dan tulis, langsung coret dari daftar list walaupun sekolah itu adalah sekolah paling unggulan di dunia. Kenapa? Karena dia bukan sekolah unggulan, dia adalah sekolah yang mengeksploitasi keunggulan individu setiap siswanya. Pilihlah sekolah yang memanusiakan manusia, pilihlah sekolah yang beradab. Sekolah boleh ngambil SPP, sekolah boleh menjadikan gurunya itu sebagai profesi yang sangat dihormati dan sebagainya. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah bahwa sekolah hanya menjadi pengantar bagaimana caranya agar siswa itu bisa dari tidak bisa berubah menjadi bisa, tidak mampu menjadi mampu, tidak paham menjadi paham, tidak ahli menjadi ahli, dan sebagainya. Ada transformasi di situ.